Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di OMG, opini mengenai gereja. Di video kali ini, saya mau menyampaikan opini saya tentang sesuatu yang menurut saya materinya berat. Dari sekian video saya, ini adalah materi yang berat. Tentang apa yang saya mau sampaikan opini saya? Tentang Tritunggal. Sekali lagi, Tritunggal atau Trinitas. Bapak Ibu yang menonton video ini, sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang Tritunggal atau Trinitas? Saya bisa bagikan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, saya sangat memahami. Yang kedua, saya antara memahami dengan tidak memahami. Yang ketiga, saya nggak paham sama sekali tentang Tritunggal atau Trinitas. Yang keempat, saya bingung. Ya, bukan cuma nggak tahu, nggak paham, saya bingung. Kalau ditanya tentang Tritunggal, saya nggak tahu harus jawab apa. Oke, jadi ada beberapa pendapat pemahaman tentang Tritunggal. Di Indonesia, gereja-gereja pada umumnya menganut atau mengadopsi atau mengakui, menerima Tritunggal. Dari Protestan, Katolik, Pantekosta, Karismatik itu menerima ajaran doktrin tentang Tritunggal. Tapi ada sebagian yang punya pandangan berbeda. Nah, saya di kesempatan video kali ini tidak akan menjelaskan apa itu Tritunggal, bagaimana penjelasannya dan sebagainya, tidak. Nanti Bapak Ibu akan tahu opini saya tentang Tritunggal itu apa nanti di bagian akhir. Tapi sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang Tritunggal dan pendapat yang berbeda. Yang pertama, Tritunggal itu adalah paham bahwa hanya satu Tuhan, satu Allah, tapi Tuhan yang satu ini punya 3 pribadi. Hakikat cuma satu, tapi yang satu ini punya 3 pribadi. Pribadi sebagai Bapa, pribadi sebagai anak atau putra, yaitu Yesus Kristus yang lahir datang ke bumi. Dan yang ketiga adalah pribadi Roh Kudus. Ini yang disebut dengan Tritunggal. Tidak 3, Tuhannya tetap satu, tapi pribadinya ada 3. Nah, ini yang membuat orang Kristen, bahkan apalagi yang bukan Kristen, orang Kristen aja bingung. Gimana ya 3 tapi 1 tapi 3? Ada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus. Ketika Yesus ada di bumi, tapi ada Bapa, dan ada juga Roh Kudus. 3 atau 1 ya? 1. Tapi kan Yesus berbicara kepada Bapaknya. Jadi 1 atau 2 ya? Tritunggal adalah satu Tuhan, tapi 3 pribadi. Itu Tritunggal. Mau ngerti nggak ngerti, mau paham nggak paham, itulah Tritunggal. Hanya satu Tuhan,
bukan 3 Tuhan. Tapi Tuhan yang satu ini ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ditambah lagi dengan informasi seperti ini. Dalam Tritunggal, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Nah itu makin bingung. Bapa bukan Anak, jadi beda dong. Anak, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Katanya satu, tapi beda. Jadi 3 dong. Nah, ujung-ujungnya jadi keraguan. 3 atau 1? 1 atau 3? Nah. Kita pindah. Selain Tritunggal, ada lagi ajaran lain, doktrin lain. Tuhannya orang Kristen hanya satu, namanya Yesus. Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Anak, Yesus adalah Roh Kudus. Jadi apa-apapun hanya satu aja pokoknya. Berdoa, beriman, berharap, mengandalkan hanya pada satu Tuhan. Siapa itu? Yesus. Dan Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Roh Kudus. Hanya satu Tuhan, satu nama, Yesus. Nah, jadi ada 2 ya. Ada Tritunggal, satu Tuhan tapi 3 pribadi, di mana 3 pribadi ini berbeda. Bapa berbeda dengan Anak, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ada lagi 3, tapi 3 itu adalah 1. 3 dan 1-nya sama, tapi yang kedua ini Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus. 3 di dalam 1, namanya Yesus. Banyak orang Kristen kemudian bertanya, mana yang harus saya percaya, mana yang harus saya imani? Bingung jadinya. Apakah akan begitu terus-menerus? Jangan bingung. Saya menyampaikan opini, kalau baik silakan terima, tidak baik skip aja. Saya tidak mau memberikan sebuah ajaran baru. Bukan ini, bukan itu, tapi ada lagi satu yang baru. Tidak. Opini saya adalah, Bapak Ibu para penonton, jangan bingung. Itu opini saya. Jangan bingung. Kenapa gak bingung, Pak? Saya gak tahu jawabannya. Nanti kita di surga, yakinlah tidak akan ada pertanyaan begini, jelaskan tentang Tritunggal. Begitu kita bilang gak tahu, bingung, udah jangan masuk ke surga dulu sampai bisa menjawab dengan benar. Tidak ada pertanyaan dan apalagi ujian seperti itu. Gak ada. Jadi kenapa kita harus bingung-bingung? Bapak Ibu, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak yang membuat kita sebenarnya gak ngerti. Bagian ini, cerita tentang ini, kalau ditanya pada kita juga gak ngerti. Oh iya ya, kenapa begini ya? Jawabannya apa ya? Jadi bukan hanya tentang Tritunggal yang membuat beberapa orang Kristen, atau banyak orang Kristen bingung, tidak tahu jawabannya. Tidak hanya Tritunggal, tapi ada banyak lagi yang lain. Dan kemudian kita hidup dalam kebingungan terus-menerus. Enggak kan? Hidup kekristenan kita harus terus berjalan. Dengan mengerti atau tidak mengerti, dengan paham atau tidak paham tentang Tritunggal, bukanlah menjadi sebuah tolok ukur untuk kita bisa sebut Kristen atau tidak Kristen, selamat atau tidak selamat, hanya karena sudah paham atau tidak paham dengan Tritunggal ataupun bagian-bagian lain dari Alkitab. Ya, jadi gak usah bingung ya. Gak usah bingung. Tapi kalau ada yang bilang, tapi kita kan diberikan Tuhan hikmat, Tuhan kasih juga kesempatan, belajar dong. Oh, silakan kalau mau belajar, silakan.
Tapi tidak ada paksaan, apalagi menjadi sebuah ketentuan. Hanya orang Kristen yang mengerti, memahami, bisa menjelaskan Tritunggal, baru bisa selamat. Nggak ada yang begitu. Ya, nggak ada. Kisah nyata. Pernah ada seorang pendeta terkenal di Indonesia, besar. Saya sebut namanya, Bapak Ibu pasti tahu lah. Oh iya, saya pasti tahu beliau. Nah, beliau bikin seminar tentang Tritunggal. Kalau saya nggak salah waktu itu seminarnya seharian ya, seminar sehari. Jadi beliau khusus menjelaskan tentang Tritunggal. Memang waktu itu saya tidak ikut, karena memang saya juga nggak tahu waktu itu dibuatnya. Jadi saya tahu ini karena ada yang cerita pada saya. Pak itu saya ikut seminar dari Bapak ini, temanya tentang Tritunggal. Oke. Apa yang kamu dapat dari seminar sehari itu? Mengejutkan ketika dia mengatakan, setelah saya ikut seharian, hasilnya apa? Saya bingung. Waktu kamu ikut, sebelum kamu ikut, kondisi kamu gimana? Ya, saya belum paham. Saya bingung. Setelah kamu ikut satu harian, hasilnya gimana? Tetap aja saya nggak paham dan saya bingung, katanya. Padahal yang menjelaskan adalah seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, terkenal, pendeta besar. Tapi yang ikut, ya tidak semua mungkin ya, banyak yang bilang, oh saya sejak dengar ini saya paham. Ya ada aja. Tapi dia bilang, saya jadi tetap bingung. Terakhir, opini saya tentang Tritunggal ini. Apa itu? Tritunggal adalah sesuatu hal tentang Tuhan. Bagaimana manusia ciptaan Tuhan bisa menjelaskan sedemikian rupa, sejelas-jelasnya tentang Tuhan? Mana bisa? Ilustrasi ini mungkin tidak pas, tapi ada sedikit benarnya. Orang tua bisa menjelaskan sedalam, sepanjang, selebar apapun tentang anaknya. Tapi anak sulit, bahkan mungkin tidak bisa menjelaskan panjang, lebar, kali tinggi, kali luas tentang orang tuanya. Ada keterbatasan pengetahuan anak. Lah kita ciptaan Tuhan, bagaimana mau menjelaskan tentang Tuhan? Mau betul-betul memahami Tuhan. Tuhan terlalu luas, Tuhan terlalu besar untuk bisa kita pahami. Jadi kalau ada orang Kristen, jemaat yang bilang, gimana ya, saya belum bisa mengerti tentang Tritunggal, apalagi menjelaskan tentang Tritunggal, ini bagaimana? Gak masalah. Gak masalah. Jangan bingung, jangan jadi galau, ya, enggak. Tahu tentang Tritunggal atau tidak bukan ukuran kekristenan. Jadi jangan galau. Tapi jauh lebih penting bagaimana hidup kekristenan kita. Banyak perintah Tuhan, kita jalankan enggak? Kita taati atau tidak? Ya, jadi opini saya tentang Tritunggal adalah, mau belajar silakan. Tidak ada kesempatan belajar, enggak ada masalah. Mau paham, bagus. Belum paham, tidak jadi masalah. Ya, jangan menjadi rasanya gimana itu kalau belum mengerti, belum paham tentang Tritunggal. Tidak usah. Ya, jangan menjadi masalah karena belum paham tentang Tritunggal. Silakan tanya kepada gembala, tanya pada pendeta, tanya kepada siapa aja yang bisa ditanya, dan imani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa tanpa lewat Yesus. Udah. Ya, udah. Dan kemudian jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jauhi apa yang Tuhan larang. Udah. Percaya, kita ada bersama dengan Bapa ketika Tuhan menjemput kita atau Tuhan memanggil kita. Tempat kita ada di rumah Bapa. Demikian opini saya mengenai Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati.